Komisi Anak Gracia. Pada hari ini meskipun kita tidak berada dalam satu ruangan untuk beribadah, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk menyembah Tuhan ya. Semua sudah siap memuliakan Tuhan? Mana suaranya? Semua sudah siap? Ya, di sini Bu Syan tidak sendiri. Bu Syan hari ini ditemani oleh Enzo di sebelah kiri. Halo. Naomi sebelah kanan. Kemudian ada Kak Dedi di sana. Ada Kak Evan. Kemudian Kak Bagas ya. Di belakang layar ada Ko Yohanes dan juga Tante Leoni yang membantu kita untuk menjalankan biar ibadah ini berjalan dengan baik. Baik, anak-anak semuanya ambil sikap teduh di hadapan Tuhan. Kita membawa hati kita supaya Tuhan Yesus sendiri yang melayakkan kita masuk di dalam puji-pujian. Mari kita masuk dalam ibadah istimewa pada pagi hari ini dengan bersama-sama menaikkan pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Dengan rencanamu. Kita ulangi sekali lagi pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu,
Mari bersama-sama kita berdoa. Semua anak-anak yang di rumah, silakan lipat tangannya dan tutup matanya. Anak-anak semua ikuti Bu Syian di dalam berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sangat mengasihi kami. Terbukti pada hari ini kami masih bisa beribadah bersama meskipun berbeda-beda tempat, tetapi tidak mengurangi sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Urapi kami sehingga kami bisa mengikuti jalannya ibadah dengan pertolongan Tuhan. Setiap kami yang melayani, mohon berkat-Mu dimampukan oleh Roh Kudus. Berkati Bu Hartini yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya hanya perkataan-Mu yang mengalir, memimpin, dan memberkati kami semua. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Ya, kita sangat mengucap syukur kepada Tuhan karena kita bangga punya Allah yang hebat, punya Allah yang luar biasa. Sekarang kita mau bilang luar biasa. 1, 2, 3. Luar biasa. Sekali lagi, Yesus luar biasa. 1, 2, 3. Yesus luar biasa. Nah, di tengah situasi yang membuat galau, yang membuat sedih, kita gak bisa kemana-mana, tapi Tuhan selalu menjadi penghibur yang setia, yang menolong, memberikan sukacita kepada saya, kepada kamu semua, kepada kita sekalian. Yuk sama-sama kita akan mengangkat satu pujian, Yesusku luar biasa. Yo, siap-siap ya, bangkit berdiri semua. Kita bergerak ya, gerakan badan kita supaya kita sehat. Yo. Lihatlah tubuhku dicipta amat sempurna. Otakku berpikir hasilkan sebuah karya. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Pendiam periang semua kan dipakainya, asal kau berikan hatimu hanya bagi Dia. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Luar biasa dan dahsyat Allah kita ya. Karena Allah menciptakan kita sungguh sangat indah ya. Coba kita lihat di sekitar kita. Meskipun kita gak boleh keluar, tapi kalau kita lihat ke taman kita, masih tetap ada kupu-kupu yang sangat indah yang Tuhan berikan untuk menghibur kita. Luar biasa Allah kita ya. Kalau kita berpikir, seandainya aku jadi kupu-kupu, gimana ya? Apa yang aku lakukan ya? Untuk mengisi hari-hari libur, harus di rumah, mengerjakan tugas yang sangat banyak. Betul ya? Sangat banyak ya tugasnya dari sekolah ya. Wah, bikin stres. Tapi kalau kita mengandaikan, berpikir seperti kupu-kupu yang bisa menari, seperti ikan yang bisa bergoyang-goyang, dan seperti gajah yang sangat kuat, kita bisa tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Masih berdiri ya. Jangan duduk dulu, jangan loyo. Semangat untuk memuji nama Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita, andaiku jadi kupu-kupu. Yo. Andaiku jadi kupu-kupu, terima kasih untuk sayapku. Andaiku jadi gajah, terima kasih untuk belalaiku. Andaiku jadi ikan di laut, ku kibas ekor, ku goyang-goyang. Oh terima kasih Bapa, kau ciptakanku.
jadi kupu-kupu. Andai ku jadi kupu-kupu, terima kasih untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasih untuk belalaiku. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas ekor, ku goyang-goyang. Oh terima kasih Bapa kau ciptakanku. Sebab kau beriku hati, beriku tersenyum. Kau beri Yesus menjadi milikku. Oh terima kasih Bapa kau ciptakanku. Andai ku jadi kupu-kupu, terima kasih untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasih untuk belalaiku. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas ekor, ku goyang-goyang. Oh terima kasih Bapa kau ciptakanku. Sebab kau beriku hati, beriku tersenyum. Kau beri Yesus menjadi milikku. Oh terima kasih Bapa kau ciptakanku. Wow, luar biasa ya. Karena Yesus sudah menciptakan kita begitu hebat dengan tangannya yang ajaib. Nah, Yesus juga sebentar lagi kita peringati pengorbanannya karena cinta kasihnya yang begitu besar bagi kita. Dia menerangi dunia yang sangat gelap oleh karena dosa-dosa kita. Mari kita sama-sama masih dengan penuh sukacita dan semangat ya, kita pujikan Yesus terang dunia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus penebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku, dan kini telah ku jadi terang bercahaya. Jadikan terang Tuhanku, dan sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, dan sinarnya akan terus menyala, dan ku ceritakan jalur saksimu sampai ujung dunia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus penebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku, dan kini telah ku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, dan sinarnya akan terus menyala, dan ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, silakan duduk kembali. Tadi kita sudah memuliakan nama Tuhan ya, dengan semangat ya. Semangat ya. Capek? Oh, sedikit ya, capek sedikit. Sekarang waktunya apa yang belum ya? Persembahan. Anak-anak
silahkan memberikan persembahan kepada Tuhan untuk memberikan amplop. Dalam amplop itu ditulis saja di luarnya Komisi Anak Gracia. Nanti minta papa atau mamanya atau keluarganya untuk memasukkan amplop persembahan itu di depan kantor gereja pada jam-jam kerja. Jadi kita tetap memberikan persembahan ya. Meskipun kita nggak ketemu, tetap memberikan persembahan untuk Tuhan ya. Oke, terima kasih untuk persembahan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Mari sekarang kita siapkan hati kita ya. Kita mau dengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Suhartini. Yang belum ada Alkitabnya, yang masih jauh, ayo diambil dulu ya. Papa mama bisa bantu untuk mengambilkan Alkitab supaya nanti ketika Bu Har menyampaikan firman Tuhan, anak-anak yang udah bisa baca bisa nyimak ya. Ya kan? Bisa nyimak ya, baca bareng-bareng. Oke, sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau bilang sama Tuhan, meskipun suasana sekarang membuat kita takut, tapi kami mau tetap setia sampai akhir hidup kami. Ya kita pujikan tetap setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku
untuk melayanimu. Kepada Ibu Suhartini dipersilakan. Shalom, selamat siang anak-anak. Apa kabar? Semua sehat? Puji Tuhan. Kalau kita semua sehat, biar enggak ketemu dengan Buhar, tapi kita bisa ketemu lewat online ya. Semua bisa perhatikan ibadah kita pada kesempatan siang hari ini. Siapa yang mau dengar firman Tuhan, angkat tangan. Waduh, semua angkat tangan. Semua siap dengarkan firman Tuhan. Ya, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kita lipat tangan, matanya ditutup. Kita berdoa ya. Buat berdoa, anak-anak menirukan. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena siang hari ini Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah setiap kami, anak-anak-Mu, untuk memperhatikan dengan baik, supaya firman-Mu dengan jelas sampai kepada kami dan memberkati kami semua. Berkati Buhar yang akan menyampaikannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Iya. Dan siang hari ini Buhar akan cerita firman Tuhan dari Perjanjian Baru, dari Matius 26 ayat 26 sampai 29. Oke, buka Alkitabnya ya. Matius 26. Matius itu Alkitab Perjanjian Baru yang paling depan. Ya, Matius 26 ayat 26 sampai 29. Buat akan baca ya, anak-anak perhatikan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Iya. Dan firman Tuhan pada siang hari ini Buar akan memberikan judul Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya. Sekali lagi ya, judulnya renungan kita pada siang hari ini adalah Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya. Buar mau tanya ini, muridnya Tuhan Yesus berapa jumlahnya ya? 12 atau 120? Ayo, siapa yang tahu? Wah, pasti semua tahu.
muridnya Tuhan Yesus ada 12. Siapa yang hafal? Waduh, Buar, aku nggak hafal. Tetapi kalau kita nyanyi sama-sama, pasti kita akan hafal. Muridnya Tuhan Yesus ada 12. Muridnya Yesus 12. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanan, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakob, Simon Silotes, Yudas dan Yudas Iskariot. Ya, hebat. Anak-anak masih ingat ya lagunya ya? Muridnya Tuhan Yesus ada 12. Nah, dalam cerita firman Tuhan yang tadi kita baca, Tuhan Yesus makan roti bersama-sama dengan 12 muridnya. Tuhan Yesus makanannya makanan pokok, bukan nasi seperti kita, tapi makannya adalah roti. Nah, ini adalah malam terakhir Tuhan Yesus akan berpisah dengan 12 muridnya. Tuhan Yesus makan roti bersama-sama. Ayo, siapa yang suka makan roti? Angkat tangan. Semua suka makan roti ya. Buar lihat dari sini semua suka makan roti. Buar juga suka makan roti. Roti donat Buar suka makan. Roti donat, bilang sama mama ya. Mama buatkan roti donat. Roti donat itu terigu, hanya dicampur dengan ragi dan gula, digoreng. Udah jadi itu roti donat. Enak sekali. Iya. Jadi Tuhan Yesus malam terakhir bersama 12 muridnya bersama-sama ya makan roti. Karena Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya. Sebelum ditinggal Tuhan Yesus mati, tapi mati tidak mati selamanya loh ya. Tuhan Yesus mati di kayu salib yang sebentar lagi kita akan peringati Jumat Agung, tapi hari Minggu ya yang dibilang Paskah, Tuhan Yesus sudah bangkit. Ya, jadi Tuhan Yesus malam terakhir sebelum berpisah dengan murid-muridnya, karena Tuhan Yesus mau mati di kayu salib, Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan murid-muridnya, karena Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya. Anak-anak suka makan ya. Kalau tidak suka makan nanti jadi sakit. Kita tidak boleh sakit, semua sehat ya. Ya, sekolah libur, tapi tetap harus makan pagi, makan siang, makan malam, makan sore ya. Nah, supaya sehat. Ini waktunya anak-anak bersama-sama dengan keluarga, makan bareng. Wah, enak sekali. Yang biasanya makan di sekolah, tapi dengan situasi yang kita tidak boleh bersekolah, ya kan, pergi kantor tidak boleh, semua ditutup, kita makan bersama-sama di rumah, bersama dengan mama dan papa, kakak dan adik, ya, karena semua kita harus saling mengasihi. Nah, sebelum Tuhan Yesus makan bersama dengan para murid, Tuhan Yesus mengambil roti. Apa dulu yang dilakukan? Ayo. Apakah mengambil roti langsung makan? Oh, enggak. Ini pelajaran bagi kita ya. Ingat ya, sebelum Tuhan Yesus bersama-sama dengan para murid makan, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tadi kita sudah baca. Tuhan mengucap berkat. Artinya bahwa Tuhan Yesus bersama dengan para murid, 12 para murid, Tuhan Yesus berdoa dulu. Hayo, siapa yang mau makan tidak berdoa? Wah, anak-anak tidak ada yang angkat tangan. Berarti semua kalau mau makan berdoa dulu. Nah, itu anak hebat ya. Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita supaya kalau kita mau makan apapun berdoa dulu.
mengucap syukur. Nah, Tuhan Yesus berdoa kepada siapa, Bu Har? Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di sorga, supaya Bapa di sorga memberkati roti ya sebelum mereka makan bersama. Berdoa. Tapi berdoa bukan hanya pada waktu kita mau makan. Ya, kita mau tidur berdoa. Bangun tidur berdoa enggak? Ya, bangun tidur juga berdoa. Bilang terima kasih sama Tuhan karena Tuhan Yesus sudah menolong kita. Kita bisa tidur dengan nyenyak dan bangun dengan sehat. Kalau kita bangun dengan sehat itu karena Tuhan yang membangunkan kita. Jadi berdoa itu penting. Anak-anak ya, berdoa itu penting. Ya, Tuhan Yesus mengajari kepada kita bahwa sebelum makan berdoa dulu. Ayo ya. Jadi mulai sekarang yang kemarin kalau mau makan lupa kok Bu, aku sudah lapar. Jadi aku lupa berdoa. Mulai sekarang jangan lupa berdoa ya. Harus berdoa dulu, mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan nasi pada hari ini, memberikan lauk. Berkati papa mamaku yang bekerja, beri sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah itu, jadi mau makan berdoa dulu ya. Oke. Nah, Tuhan Yesus sudah berdoa, dia ngambil roti dan kemudian ngambil anggur. Loh, kok minumnya anggur, Bu Har? Bukan anggur itu memabukkan kalau kita minum. Iya, itu anggur di Indonesia itu memabukkan. Kalau minum anggur di Indonesia, kita minum agak banyak langsung pusing. Karena banyak alkoholnya. Tetapi kalau orang Israel, orang Timur Tengah itu anggurnya enggak beralkohol. Jadi minuman mereka itu anggur. Karena udara di sana itu dingin. Jadi minum anggur itu hangat, badannya jadi hangat, tidak memabukkan. Jadi bukan berarti Tuhan Yesus ini ngajak murid-muridnya mabuk-mabukan. Enggak, minuman mereka adalah anggur tapi tidak beralkohol. Tuhan Yesus mengambil roti dan anggur. Lalu Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, roti ini adalah lambang dari dagingku yang akan diserahkan bagi kamu. Anggur ini adalah lambang dari darahku yang akan dicurahkan bagi kamu. Aduh, para murid pasti sedih pada waktu itu. Karena sebenarnya tinggal sebentar lagi Tuhan Yesus akan meninggalkan para murid. Dan Tuhan Yesus bilang begini, pada ayat yang ke-29, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Anak-anak, ini adalah malam perpisahan. Jadi Tuhan Yesus mengambil roti dan mengambil anggur. Tuhan Yesus bilang bahwa ini adalah makanan tubuhku. Ya, kemudian ini adalah minuman dari cawan ini adalah darahku. Ya, kita tahu bahwa setelah malam terakhir Tuhan Yesus bersama dengan 12 para murid, kemudian Tuhan Yesus ya ditangkap, kemudian dia mati di kayu salib. Tetapi tidak mati di kayu salib, tergantung di kayu salib terus. Dia dikubur, ya, pada hari Jumat dia dikubur, hari Minggu dia bangkit. Jadi malam itu adalah Tuhan Yesus sedang mengajar kepada 12 muridnya kalau Tuhan Yesus akan mati. Ya, Tuhan Yesus akan mati. Tapi kita tahu dari firman Tuhan, Tuhan Yesus tidak berhenti mati selama-lamanya. Tapi Tuhan Yesus mati 3 hari setelah itu bangkit. Kematian Tuhan Yesus kita peringati sebagai hari apa yo? Jumat Agung.
kebangkitan Tuhan Yesus kita peringati sebagai hari apa? Hari Paskah. Hebat anak-anak, pintar ya. Sebentar lagi kita akan memperingati Jumat Agung. Itu adalah kematian Tuhan Yesus. Dan setelah itu minggunya kita akan memperingati hari Paskah, hari kemenangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pagi-pagi sekali, Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Kita bersyukur kita punya Allah yang tidak mati selamanya, tapi kita punya Allah yang hidup, Allah yang bangkit. Nah, luar biasa ya. Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya. Sebelum berpisah dengan murid-muridnya, tapi nantinya ketemu lagi setelah Tuhan Yesus bangkit. Ya, Tuhan Yesus makan roti bersama dengan 12 muridnya. Dan Tuhan Yesus sebelum makan roti bersama, minum anggur bersama, Tuhan Yesus mengajari kepada murid-muridnya dan mengajari kepada kita semua supaya berdoa dulu, ya, minta berkatnya Tuhan, minta berkatnya Bapa di sorga. Dan roti, anggur, ya, yang dimakan bersama-sama Tuhan Yesus dengan 12 muridnya, itu adalah lambang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Yang karena Tuhan Yesus Kristus mengasihi murid-muridnya dan juga mengasihi kita semua, dia rela mati di kayu salib. Tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Kita bersyukur punya Tuhan Yesus. Yang sekarang ada di mana coba Tuhan Yesus? Ada di sorga. Dia sedang melihat kita. Ya, Tuhan sedang melihat kita. Meskipun kita tidak bisa, kita tidak boleh datang ke gereja, tidak boleh kumpul dengan teman-teman karena ada virus corona, ya. Tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Tuhan Yesus yang sudah mengasihi murid-muridnya, ya, 12 muridnya, ya, Tuhan Yesus juga mengasihi kita semua. Jadi kita harus juga mengasihi Tuhan Yesus. Lalu bagaimana kita mengasihi Tuhan Yesus? Kalau Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, ya anak-anak harus senantiasa taat kepada Tuhan. Rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan. Ayo sekarang banyak libur, waktunya banyak sekali. Apa yang anak-anak lakukan? Apakah banyak membaca firman Tuhan? Ayo. Atau nonton TV terus? Aduh, jangan ya. Nonton TV terus yang keluar corona. Atau main game terus? Aduh, jangan ya. Jangan main game terus. Ayo, siapa yang baca firman Tuhan setiap hari? Angkat tangan. Wih, anak Kak Age hebat sekali, ternyata banyak yang angkat tangan. Saya baca firman Tuhan Bu tiap hari. Hebat, puji Tuhan. Kalau Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, kita juga harus mengasihi Tuhan Yesus dengan kita taat. Kita banyak berdoa, ya. Kita banyak mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi papa kita, mengasihi mama kita, mengasihi mak kita, engkong kita, kakek kita, ya, nenek kita, mengasihi kakak kita, mengasihi adik kita. Nah, sekarang kita nggak boleh keluar-keluar, tidak bisa ketemu dengan teman-teman di sekolah. Ya, kita terus berdoa supaya tidak lama lagi virus ini akan hilang, pergi jauh, ya, habis, karena Tuhan mengasihi kita. Dan kita harus senantiasa baca firman Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi kita dan kita mau senantiasa membaca firman-Nya supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh, ya, untuk mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kami. Kami mau taat untuk senantiasa berdoa, untuk senantiasa mengasihi keluarga, untuk senantiasa membaca firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah kami semua anak-anak-Mu KAG,
supaya senantiasa sehat. Dan pada waktunya kami masuk sekolah, kami bisa masuk sekolah dengan sehat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Kami bersyukur juga untuk ibadah KAG kesempatan siang hari ini. Dari awal sampai akhir Tuhan sudah memberkati. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan